guys, welcome back to Yoga Classroom. Let's learning and sharing. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, oke? Nah, langsung aja kita akan belajar tentang Bushu. Jadi, Bushu itu adalah bagian dari kanji dan dia itu digunakan untuk mengklasifikasikan karakter kanji itu sendiri. Sekarang kita akan belajar tentang manfaatnya. Yang pertama adalah supaya kita itu lebih mudah mengerti tentang kanji ketika kita mencari di kamus yang banyak banget seperti itu. Nah, for your information teman-teman, kamus yang diproduksi di negara Jepang dan di negara yang di luar Jepang atau mungkin contohnya di Indonesia itu sangat berbeda. Kecenderungannya kamus yang diproduksi oleh negara Jepang itu sendiri lebih menarik secara packagingnya dan disertakan oleh daftar Bushu. Sedangkan yang tidak biasanya tidak menyertakan daftar Bushu serta dia penampakannya tidak terlalu menarik seperti itu. Kemudian manfaat lain adalah supaya kita itu merasa kanji itu mudah ya, supaya kita tuh nggak menyerah dengan kanji. Pas lihat kanji, akhirnya meta, supaya kanji itu jadi lebih menyenangkan, lebih omoshiroi. Makanya kita belajar menggunakan Bushu. Bushu itu sebenarnya mempermudah saja supaya kita mengerti kanjinya ini dan seperti itulah pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bushu itu dibagi menjadi 7 jenis dan setiap jenisnya itu memiliki ragam yang berbeda. Jangan kaget ya, biasa aja. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama ada di sini namanya Bushu Heng ya. Ini bacanya Heng. Nah, Bushu Heng adalah Bushu yang berada pada bagian kiri pada sebuah kanji. Jadi dia ada di sebelah kiri. Jadi yang warnanya abu-abu itu adalah bagian Bushu-nya ya. Situ dalam sebuah kanji. Kemudian yang kedua ada Tsukuri. Tsukuri adalah Bushu yang berada di bagian sebelah kanan kanji. Oke. Yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Kangmuri. Apa itu Kangmuri? Kangmuri itu teman-teman Bushu yang berada pada bagian atas kanji. Nah, bisa dibilang juga Kangmuri itu kayak mahkota ya, karena dia ada di atas. Kemudian setelah Kangmuri ada yang namanya Ashi. Ashi, ya Ashi artinya. Ini seperti ini ya. Bushu Ashi itu adalah Bushu yang berada pada bagian bawah kanji ya. Jadi dalam satu kanji itu kan ada yang bagian bawah. Nah, dia itu namanya Bushu-nya itu namanya Ashi. Kemudian Tare. Tare yaitu Bushu yang membentuk seperti siku-siku dari bagian atas ke bagian kiri. Nah, kayak gitu gambarannya ya. Kemudian ada Nyo. Nyo itu adalah Bushu yang membentuk siku-siku dari bagian kiri ke bagian bawah kanan. Jadi dia kebalikan yang tadi, kebalikan yang Tare. Kemudian Kamae. Kamae adalah Bushu yang tampak seolah-olah mengelilingi bagian kanji lainnya. Oke, itu tadi ada 7 ya jenisnya. Sekarang saya akan bahas masing-masing Bushu tersebut itu di dalamnya ada apa saja. Oke, kita mulai dari Heng. Bushu Heng ini memiliki 24 jenis di dalamnya. Yang pertama ada Ninbeng. Ya, yang saya lingkari itulah contoh Ninbeng ya. Kemudian Nisui ya. Nah yang saya lingkari itu adalah Bushu Nisui ya. Jadi yang dilingkari itu Bushu-nya ya teman-teman. Di sini hanya saya contohkan kanjinya saja. Kemudian ada Kuchiheng. Kuchi itu kan mulut ya. Jadi memang dia kotak itu Kuchiheng ya. Itulah kenapa dia namanya Kuchiheng. Kemudian ada Tsuchiheng. Itu tanah ya. Kemudian ada Ongnaheng. Ongnaheng ya, di situ ada unsur Ongnaheng. Kemudian ada juga Koheng, ada Yamaheng, ada gunung di situ teman-teman. Jadi Yamaheng namanya. Lalu ada Takumiheng, Yumiheng, oke, Gyeonginbeng, Rishinbeng, Kemonoheng.
Kanji apa ini? Contohnya neko ya. Kemudian ada hiheng atau nichiheng, ada nikuzuri, ada juga kiheng. Ki ya, pohon. Ada taheng, ada juga ushiheng. Kemudian ada nogiheng, kanji watashi contohnya. Kemudian ada itoheng. Kemudian ada mimiheng, ya, ada unsur telinga di situ. Kemudian ada mushiheng. Nah, karena kalau si mushi itu berdiri sendiri itu mushi ya, serangga mushiheng. Kemudian ada gombeng. Kemudian ada kanaheng. Dan yang terakhir ada umaheng, kanji eki contohnya. Oke, itu bushu yang pertama. Kita lanjut ke bushu yang kedua. Ada tsukuri, bushu yang memiliki 11 jenis di dalamnya. Yaitu ada yang pertama rito, ya. Sekali lagi dia ini di sebelah kanan. Kalau tadi kan di sebelah kiri. Nah, ini tuh adalah yang ada di sebelah kanan bagian kanjinya, bushunya. Contohnya ya, kemudian chikara. Ada sebelah kanan juga ya, chikara. Kemudian sanzukuri. Kemudian ada ozatozukuri. Jadi sebelah kanannya juga bagiannya itu ya, bushunya. Kemudian ada hokozukuri. Sebelah kanan juga. Kemudian ada bokunyo, atau kata lainnya juga bokuzukuri atau nobung. Kemudian ada tokuzukuri. Oke. Ada onozukuri. Contohnya kanji atarashi. Selanjutnya ada rumata. Nah, namanya bushu rumata. Lucu ya. Kemudian ada juga furutori ya. Kemudian setelah itu ogai. Ya. Nah, semua itu yang ada di bagian sebelah kanan ya, teman-teman. Kemudian lanjut lagi yuk, kita ke bushu yang ketiga, yaitu kangmuri, bushu yang memiliki 8 jenis di dalamnya. Kangmuri itu disebut juga mahkota ya, karena dia ada di bagian atas. Kali ini kanjinya, bushunya itu adalah bagian kanji yang ada di atas. Langsung aja di sini yang pertama ada nabe buta. Nah, contohnya yang di atas ini nih, ini namanya nabe buta atau tenichi atau juga keisang kangmuri juga bisa ya. Tapi di sini saya tulis cuma nabe buta. Kemudian contoh lain ada bushu namanya wakang muri. Ya, wakang muri atau beki kangmuri. Dia juga di bagian atas. Nah, ini namanya wakang muri. Kemudian ini ukang muri. Nah, dia ada di atas juga kayak mahkota ya. Mahkota kan taruhnya di atas. Kalau sendal di bawah. Kemudian ada kusakang muri. Ini kusakang muri juga ada di atas. Kemudian kusakang muri, inget nggak? Kusa itu rumput ya. Kemudian Hasugasari ya, ini juga di atas. Kemudian anakangmuri, oke. Ya, seperti ini ya bushunya. Kemudian torakangmuri, ya, torakangmuri, dia di atas juga. Kemudian selanjutnya ada amekangmuri. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di atasnya itu seperti hujan ya, kanji hujan. Amekangmuri. Selanjutnya ada bushu ashi. Bushu ashi memiliki 5 jenis di dalamnya. Nah, bushu ini berada pada bagian bawah pada sebuah kanji. Contohnya ada hito ashi. Nah, di bawah ini ya, minasang. Hito ashi. Kemudian rekka, kanji netsu. Kemudian aja ada niju ashi ya. Ingat nggak ini kanji apa? Buat bento ya, ada di bagian kanji bento ya, bekal. Kemudian ada shita kokoro ya. Kokoro ada di bagian bawah hati ya, kokoro. Kemudian ada juga yang terakhir sara atau
shita zara, karena yang bawah itu kayak kanji piring ya, jadi ada di bawah, sehingga itu namanya shita zara atau sara. Oke, kemudian selanjutnya ada tare, yaitu bushu yang memiliki 4 jenis di dalamnya. Ini cuma simple ya, cuma ada 4. Tapi bushu ini merupakan bushu yang membentuk seperti siku-siku dari bagian atas ke bagian kiri sebuah kanji. Oke, langsung aja. Gandare. Nah, ini ya teman-teman yang garis itu ya, dari atas ke sebelah kiri ya. Kemudian madare. Lalu ada yamaidare. Ya, ini ya. Lalu yang terakhir ada shikabane atau kabane. Itu. Selanjutnya ada nyo. Nah, nyo ini cuma ada 3 ya, dan dia itu merupakan bushu yang membentuk siku-siku dari bagian kiri ke bagian bawah sebelah kanan. Oke, langsung aja contohnya. Ada sinyo ya, sinyo. Nah, ini ya teman-teman, dari bagian kiri sebelah siku-siku ya, dari kiri ke bagian bawah kanan ya, sinyo. Kemudian ada juga enyo ya, yang ini namanya enyo. Kemudian sonyo ya, sonyo ya. Kemudian yang terakhir yaitu bushunya kamae ya. Nah, ini bushu yang terakhir namanya kamae, dan dia punya 7 jenis. Kemudian bushu ini tampak seolah-olah mengelilingi bagian kanji ya. Jadi itu kanjinya itu dia Jadi bushunya itu tuh ada di luar bagian kanji ya. Ini namanya kamae. Oke, contohnya di sini ada do gamae ya. Ini kanji apa, duit. Ya, dia ada di luarnya ya. Kemudian tsutsumi gamae, hoko gamae. Nah, dia di luarnya, dia seakan-akan mengelilingi kanji yang ada di dalamnya ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman enggak bingung. Kemudian ada juga kuni gamae. Nah, dia kotak itu seakan-akan tuh dia kayak mengelilingi kanji yang di dalamnya, ada kotaknya di paling luar ya, ada garis kotak kuni gamae. Kemudian ada juga ki gamae ya, ki gamae. Kemudian ada gyo gamae. Kemudian yang terakhir ada mong gamae. Nah, si mongnya itu tuh seakan-akan mengelilingi si kanji telinga itu di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ya, for your information, walaupun ada pengelompokan kanji berdasarkan bushu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak semua kanji dapat diklasifikasikan dengan cara melihat bagian-bagiannya yang menjadi bushu. Karena kanji yang lain-lain itu secara keseluruhan kadang membentuk sebuah kanji yang utuh dan memiliki arti tertentu walaupun tidak memiliki bushu ya. Jadi kadang-kadang ada juga kanji yang misalkan dia itu tidak punya bushu, tapi dari kanji itu sendiri merupakan bagian dari bushu. Contohnya kanji kokoro ya. Kanji kokoro itu kan juga ada bushu ya, namanya shita gokoro ya. Nah, itu kan kanji kokoro, kanji hati, seperti itu. Nah, itu tadi sekilas tentang bushu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar kanji mungkin bisa lewat bushunya dulu, mengenal bushunya ya seperti apa, baru kemudian tahu oh bushu ini tuh ada kanji ini bla 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 bla. Kemudian ada unyomi, onyomi, baru nanti cara menulisnya seperti itu. Dan ini untuk mempermudah kalian mencari arti sebuah kanji di kamus ya. Sekali lagi bukan di smartphone. Kalau di smartphone mungkin kamu tinggal gores-gores aja, recognize ya. Tapi kalau misalkan di kamus benar-benar harus nyari one by one, step by step seperti itu. Oke, minasang. Mitakurete arigatou gozaimasu. Semoga video ini bermanfaat. Sedikit pengetahuan tentang bushu. Jamatane. Bye.